ilahul aradina was samawat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alaihi afdhalus salawat. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dzawil afdhaliyat. Amma ba'du. Bapak, Ibu, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, hidayah dan kasih sayangnya. Kita semuanya di bawah naungan Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menuliskan di atas arsy-Nya, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sungguh rahmatku atau kasih sayangku itu telah mendahului murkaku. Artinya lebih luas rahmat dan kasih sayang Allah daripada murkanya. Jadi sebesar dan seberat, seluas apapun kesalahan manusia, jika mereka mau kembali kepada Allah, maka ampunan Allah lebih luas daripada murkanya. Mudah-mudahan kita termasuk mereka yang mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan dalam kehidupan kita fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Salawat dan salam marilah tetap kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau yang beriman, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, generasi penerus umat ini minal ulama, al-amilin wal musannifin wal auliya wasyuhada was salihin, dan mudah-mudahan seterusnya sampai akhir masa nanti. Amin Allahumma. Kita lanjutkan ngaji kita tentang fikih analisa 4 madhab. Terakhir masuk pada bab macam-macam najis ya. Macam-macam najis, ada 4 pembahasan ya. Kita masih di pembahasan pertama. Kemudian lanjut di berikutnya tentang bangkainya binatang laut ya. Man istasna maitatal bahri wa amma man istasna min dzalika maitatal bahri fa innahu dhahaba ilal asar as-sabit fi dzalika min hadits Jabir wa fihi. Ada satu riwayat ya, di antara yang mengecualikan tentang bangkai binatang laut itu tidak haram ya, atau tidak najis juga ya. Itu adalah ada asar yang ditetapkan dari Nabi dari hadis Jabir, di antaranya wa fihi annahum akalu minal hutil ladzi ramahul bahru ayyaman. Jadi mereka para sahabat suatu ketika mereka memakan ya, hut itu adalah paus ya, ikan paus yang terdampar ya di daratan beberapa hari ya. Kemudian ya karena besarnya, watazawwadu minhu, mereka mengambil bekal ya dari ya mungkin dicacah sekian banyak ya, mengambil bekal dibawa ke pulang. Wa annahum akhbaru bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu mereka mengabarkan kejadian itu kepada Nabi. Jawaban Nabi, fastahsana fi'lahum ya. Nabi menganggap perbuatan mereka ini baik dan bertanya malah, hal yabqa ma'hum syai', masih ada sisa enggak itu daging ikan paus gitu. Artinya daging itu halal ya, dan tidak mengandung najis ya. Ini dari satu hadis ini. Wa huwa dalilun ala annahu lam yajuzu dzalika lahum limakani darurati khurujiz zat anhum. Ya, wahtaju aidan biqaulihi yang alaihi salatu wassalam ya. Kemudian mereka juga, ini masih lanjutan di bab sebelumnya sebenarnya ya, tentang al-mustasnayat ya, yang dikecualikan dari bangkai. Kemarin yang dikecualikan itu diantaranya yang tidak, binatang yang tidak berdarah, yang tidak punya darah seperti lalat, serangga dan lain-lain ya. Itu dikecualikan ya, tidak masuk dalam kategori yang najis ya. Nah kemudian alasan mereka ini diantaranya Imam Syafi'i, karena Nabi pernah tentang
jika lalat masuk ke dalam air gitu ya. Di dalam gelas kita itu anjuran Nabi malah disuruh celup ya, dicelupkan. Limadza fa inna fi ihda janahaihi daun, di salah satu sayapnya itu ada penyakit, wa fil ukhra dawaun, di sayap yang lain itu ada obatnya, penawarnya. Maka dicelup terus dibuang, tapi ya jangan diminum. Diminum sama lalatnya. Dicelup terus dibuang. Nah, ini sudah siap minum lagi ya. Ngaten nggih. Nah, wayak tadi wa wahana Syafi'i anna hadzal mafhum minal hadis bi annahu zahirul kitab yaqtadi annal maitah wa dam nau'an min anwa'il muharramat. Jadi Imam Syafi'i menyampaikan bahwa bangkai dan darah itu dua macam termasuk dari hal yang najis. Ahaduhuma, nah, kenapa termasuk yang najis? Ahaduhuma tu'malu fihi tadzkiyah wa hiyal maitah ya. Pada binatang-binatang yang ada anjuran sembelihan, nah maka itu juga dianggap darahnya najis ya. Al-maitah wadam, binatang darat ya, kan harus disembelih. Nah itu darahnya najis. Wadzalika fil hayawanil mubahil akal bittifaq, hewan yang mubah untuk dimakan, darahnya najis ya. Kemudian ada darah tapi tidak perlu disembelih gitu ya. Nah itu seperti tadi daging ikan laut tadi itu ya. Apakah darahnya itu najis gitu ya? Wong bangkainya aja suci gitu. Nah yang menganggap itu dikecualikan, termasuk yang dikecualikan, nah, mereka berdalil dengan tadi itu bahwa para sahabat pernah memakan bangkai ikan paus yang terdampar ya. Itu dicacah begitu karena ada darahnya pasti. Bahkan Nabi minta sebagiannya. Kemudian hadis yang lain yang dijadikan penguat oleh para sahabat bahwa huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, bahwa air laut itu airnya suci dan mensucikan, al-hillu maitatuhu, bangkainya halal ya. Kemudian wa amma Abu Hanifah, itu yang tadi yang mengecualikan ya. Wa amma Abu Hanifah farajjaha umum al-ayah ala hadzal athar. Abu Hanifah lebih menguatkan keumuman ayat daripada hadis ini. Imma li annal ayah maktu, bisa jadi karena ayatnya terputus, biha wal athar maznun. Maktu bermakna terputus qat'i ya, tidak bisa berubah. Artinya tidak bisa ada jalan lain, ya sudah itu. Maktu ya, qat'iyud dilala. Ayat itu kan pasti, nggak bisa punya perkiraan yang lain. Sementara asar seperti ini itu madznun, dzanni. Dzanni itu masih bisa di otak-atik, kira-kira begitu ya. Wa imma li'annahu ra'a anna dzalika rukhsah lahum. Kemudian Imam Abu Hanifah memahami hadis tadi itu lebih kepada sifatnya rukhsah, keringanan. Hukum asalnya nggak boleh darah itu ya. Nah kemudian wa'ani hadis Jabir au li'annahu ihtamala indahu an yakuna al-hut mata bisabab, atau kemudian alasan Abu Hanifah, jadi beliau lebih kepada semacam mentakwil ya, atau menganalisa hadisnya. Untuk ayatnya beliau memastikan maitah, semua bangkai haram, semua darah haram. Beliau pegangannya itu Abu Hanifah ini. Kemudian hadis-hadis yang seakan bertentangan dengan ayat umum ini itu oleh beliau ditafsiri ulang atau dimaknai yang lain gitu ya. Nah, bisa bab wa huwa ramyul bahri bihi ila sahil. Nah, jadi karena pausnya itu matinya itu karena air lautnya memuntahkan ya, bukan diburu ya, dianya yang terdampar. Li'annal maitah ma huwa mata min tilqa'i nafsih min ghairi sabab min kharij. Karena bangkai itu dianggap bangkai itu karena dia mati sendiri. Nah, ya, min ghairi sabab, tanpa ada sebab yang lain, itu bangkai. Salah satu definisinya menurut Imam Abu Hanifah. Wal ikhtilafihim fi hadza aidan sabab akhar, ada sebab lain tentang kembalinya dhamir, kata gantinya. Mata alakum wa ta'amuhu mata alakum walis sayyarah. Wa ta'amuhu,
Hunya itu kembali kemana? Kalau kembali ke laut atau kembali kepada buruan. Nah itu yang jadi analisa antara haram atau tidaknya. Kalau kembali ke laut ya maka semua yang terdampar, nah itu qala ta'amuhu huwa tafi, yang mengapung di atas ya. Wa man a'adahu 'ala saidi qala huwa alladhi ahalla faqat min saidil bahri. Kalau kembali kepada buruan, kata ganti domirnya ini, kata ganti hunya itu maka kepada buruan saja. Jadi dia kena tangkap, bukan dianya yang terlempar keluar. Jadi saya kira tidak terlalu penting bab itu. Yang jelas secara umum yang bangkai itu ya yang sudah nggak bernyawa kan. Mau sebabnya apa ya dia yang nggak bernyawa dan tidak disembelih dengan menyebut nama Allah, itu bangkai gitu ya. Nah kemudian berikutnya tentang ikhtilaful fuqaha fi ajza ma ittafaqu alaihi annahu mayyit. Mereka berbeda pendapat tentang masalah yang kedua ini, tentang macam-macam bangkai ya. Sebagian dari bangkai itu ya. Kama ikhtalafu fi anwa'il maitat kadzalika ikhtalafu fi ajza mattafaqu alaihi annahu mayyit wa dzalika annahum ittafaqu ala anna lahm min ajza'il maitah maitah. Jadi kan bangkai utuh gitu ya. Bagiannya ini najis apa enggak gitu kan. Bulunya, nanti kulitnya, nanti dagingnya atau tulangnya itu kan. Jadi bagian-bagian dari bangkai utuh itu najis apa enggak. Nah itu yang jadi permasalahan. Ittafaqu, mereka semua sepakat bahwa dagingnya dari bangkai itu ya bangkai, statusnya bangkai dia meskipun dipisah begini. Ya. Tapi bagaimana dengan tulangnya dan bulunya? Gitu ya. Waqtalafu fil idhami wasya'r. Kemudian berbeda pendapat tentang tulang dan bulunya. Fadhahaba Syafi'i ila annal azam wasya'r maitah. Imam Syafi'i pukul rata, pokoknya utuh itu bangkai, mau dagingnya, mau kulitnya, mau tulangnya, itu semua statusnya bangkai. Ya, najis ya kan? Wa dhahaba Abu Hanifah, sementara Abu Hanifah khusus untuk tulang dan bulu itu bukan bangkai, statusnya tidak dianggap bangkai. Artinya bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan. Wa dhahaba Malik lil farqi baina sya'ri wal azmi. Imam Malik membedakan antara tulang dan bulu. Ya, tulangnya itu bangkai sementara bulunya tidak. Tidak, statusnya tidak sebagai bangkai. Ya, maitah ya. Nah, kenapa perbedaan ini? Ya. Apa sebabnya? Fima yantaliqu alaihi ismul hayah. Nah, jadi teks yang menjadi simpul kehidupan itu apa, gitu kan? Apakah karena sesuatu yang dianggap hidup itu dia bisa tumbuh, ya? Wat taghadzi, kemudian dia bisa menerima gizi dari luar, nah, gitu kan? Dan itu diantara status hidup sesuatu, orang maupun binatang, ya kan? Nah kemudian faqala inna sya'ar wal idham idza faqadat an-numu wa taghadzi fahiya maitah. Bulu dan tulang itu ya, jika dia tidak bisa tumbuh lagi, kemudian tidak mampu menerima gizi dari luar lagi, yaitu statusnya bangkai. Gitu kan, statusnya bangkai. Wa man ra'a annahu la yantaliqu ismul hayah illa 'alal his, ya. Nah, jika kemudian status hidupnya sesuatu atau manusia ataupun hewan ya, itu statusnya dilihat dari sisi his itu perasa ya. Inna sya'ar wal idham laisat bimaitah. Bulunya itu kan tidak bisa merasakan, yang bisa merasakan itu kan kulit ya, sama dagingnya. Bahkan ini diantaranya idham, tulang itu juga tidak, statusnya tidak dianggap bangkai,
Karena la hissalahu, tulang dianggap tidak punya indera, nggak punya perasa ya. Yang punya perasa kan kulit dan daging atau unsur itu. Bulu dan tulang itu tidak termasuk, maka tidak dianggap sebagai bangkai ya. Nah, kemudian ada juga yang membedakan antara aujabalil idhamil his, bahwa tulang itu juga bisa merasakan, walam yujib lisya'ar, dan tapi bulu itu tidak bisa merasakan. Jadi tulangnya statusnya bangkai tapi bulunya tidak, gitu ya. Makanya bulu domba misalnya yang mati itu bisa dicukur, dimanfaatkan ya, jadi kain dan sebagainya ya, jadi baju. Wa fi hisil idham ikhtilaf. Nah itu ya. Jadi ya secara umum bulu ya tidak terkait dengan status itu. Kalau tulang ya dia kan ada di dalam, ya pasti lebih terkait sebenarnya ya, lebih terkait dengan status kebangkaian sesuatu itu dan statusnya najis ya. Lah terus bagaimana berikutnya? Jika ada hewan hidup terus diputus ya kakinya atau tangannya, nah itu status potongan dari bagian tubuhnya itu apa dia statusnya? Hewannya masih hidup ya, ada enggak? Bisa jadi. Kadang kucing aja yang ekornya panjang diputus jadi pendek. Kucingnya masih hidup. Wa mimma yadullu ala anna taghadhi wan numu laisa humal hayah allati yutlaq ala adamiha ismul maitah. Jadi status ismul maitah itu pembahasannya sampai seperti ini ya. Annal jami' qad ittafaqu ala anna ma quti'a minal bahimah fahiya wa hiya hayyah annahu maitah. Jadi potongan apa saja yang dipotong sementara status hewannya masih hidup, telinganya atau ekornya atau kakinya dipotong, nah status potongannya ini bangkai statusnya ya, hewannya masih hidup ya. Nah itu ittafaku, semuanya sepakat. Kenapa? Karena ada hadis Nabi, beliau bersabda ma quti'a minal bahimah ya, apa saja yang dipotong dari hewan itu wahiyah hayyah, status hewannya itu masih hidup, fahuwa maitah, status potongan dagingnya ini atau tulangnya atau ininya statusnya itu maitah, bangkai juga ya. Nah kemudian asy'aru idza quti'a minal hayy, bagaimana status rambut jika diambil, dicukur dari hewan yang masih hidup. Wattafaqu ala anna sya'ra idza quti'a minal hayy fa innahu thahir. Status bulu atau rambut jika dipotong ya, dicukur dari hewan yang hidup, itu dia suci status bulunya, tidak sebagai status sebagai bangkai. Walau intalaqa ismul maitah ala man faqadat taghadhi wan numu laqila fin nabat al maqlu innahu maitah wa dzalika anna nabat fihi taghadhi wan numu ya. Jika kemudian status bangkai itu karena dia kehilangan bisa tumbuh atau bisa menerima gizi dari luar ya, maka semua yang dipotong itu statusnya bangkai semua. Sementara bulu ini kan ya nggak bisa dianggap bangkai gitu kan. Nah, di antaranya karena bulu tidak bisa merasakan, jika sudah terputus ya sudah nggak bisa merasakan ya. Kambing itu kalau dicukur ya nggak apa-apa gitu kan, dia mungkin kerasa dingin aja tapi tidak merasakan sakit dan sebagainya, nggak ada rasanya, dan itu statusnya tohir ya, statusnya tohir. Taib ya. Kemudian al-intifa' bijuludil maitah. Nah sekarang bab yang ketiga, masalah ketiga, boleh tidak kita memanfaatkan kulit binatang bangkai ini yang tidak disembelih karena Allah. Nah, kemudian berikutnya fadzahaba qaumun, pendapat pertama tentang status kulitnya bangkai ya. Pendapat pertama, memanfaatkan kulitnya bangkai secara umum, secara mutlak, mau disamak atau tidak disamak ya,
itu ada khilaf ya. Yang pertama boleh ya, disama atau tidak. Nah, kemudian yang kedua, wa dhahaba qaumun ila khilafi hadza. Nah, yang kedua tidak boleh alla yuntafa bihi aslan. Bertolak belakang ya. Pertama boleh mau disama atau tidak. Disama bisa tahu ya. Pakai bahan tertentu dia jadi ya membersihkan dari sisa-sisa daging itu. Nah, kemudian yang kedua tidak bisa dimanfaatkan sama sekali meskipun disama. Ya. Kemudian yang kedua ya, yang ketiga, pendapat yang ketiga dibedakan antara kulit yang disama dengan yang tidak disama. Yang disama kulitnya itu statusnya berubah jadi suci, tapi yang tidak disama statusnya tetap sebagai bangkai. Ya. Wara'au an-nadibal mutahhirun laha, bahwa proses sama itu mensucikan dari kulit bangkai itu ya. Wa huwa madhabu Syafi'i wa Abu Hanifah wa Malik. Itu pendapat jumhur ya, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Malik. Tapi tidak boleh dimakan. Ya bisa dibuat tas, dibuat sabuk ya, dibuat yang lain-lain yang tidak dompet, yang tidak dimakan. Tapi kalau cecek ya, kulit cecek itu harus disembelih itu. Binatangnya harus disembelih karena kita konsumsi cecek atau rambak atau semua yang bisa dikonsumsi itu statusnya harus dagingnya hewannya disembelih sebelumnya. Nah, ini maksudnya sucinya itu suci untuk dimanfaatkan yang lain, baju, jaket dan sebagainya, meskipun itu binatangnya bangkai boleh setelah proses sama ya. Itu jumhur. Tapi ada yang tidak membolehkan sama sekali. Tadi ya, pendapat pertama pendapat kedua. Pendapat pertama boleh semuanya. Kemudian wa fi dzalika riwayatan, Imam Malik punya dua riwayat. Kadang riwayat pertama beliau setuju dengan pendapat Imam Syafi'i, artinya dibedakan. Tapi pendapat kedua Imam Malik bahwa proses sama itu tidak bisa mensucikan. Nah, tapi tusta'malu fil yabisat, bisa digunakan jika kulitnya kering. Kalau basah tidak bisa, karena bangkainya, status bangkainya ada. Tapi kalau kering ya. Walladzi dhahabu ila anna dibak mutahhirun ittafaqu ala annahu mutahhirun lima tu'mal fihi zakah minal hayawan. Kemudian jumhur ulama yang menganggap bahwa proses sama itu mensucikan ya, mereka sepakat bahwa merubah status dari najis ke suci itu pada hewan-hewan yang boleh disembelih. Artinya binatang ternak. Berarti kalau binatang buas, proses sama ini tidak bisa mensucikan. Apalagi binatangnya itu dilindungi misalnya dari kepunahan, ya tidak boleh dibunuh kan begitu ya. Jadi itu mereka sepakat bahwa mutahhir, proses sama itu mutahhirun lima tu'malu fihi zakah minal hayawan, pada hewan-hewan yang boleh disembelih, artinya yang mubah dagingnya untuk dikonsumsi ya. Terus bagaimana status yang hewan yang tidak bisa disembelih itu, artinya binatang buas ya. Waqtalafu fi ma la tu'malu fihi zakah. Imam Syafi'i menyatakan bahwa proses sama itu masih mutahhir lima tu'lamu fihi zakah faqat. Imam Syafi'i lebih kekeh ya, bahwa sama itu bisa mensucikan kepada hewan yang bisa disembelih saja ya, binatang ternak, sapi, kambing, onta ya. Nah, mungkin kuda yang statusnya halal ya. Tapi kuda bukan binatang ternak sebenarnya. Zaman itu kuda masuk pada kendaraan, bukan masuk pada al-an'am. Bahimatul an'am itu ya ghanam, bakor dan jamal, onta ya. Karena kuda itu kendaraan, bukan untuk dikonsumsi. Wa annahu badal minha fi ifadatit thaharah ya. Tapi Abu Hanifah ila ta'tsirid dibak fi jami'i maitatil hayawan ma adal khinzir.
Abu Hanifah lebih umum, bahwa proses sama ini tidak hanya berlaku mensucikan kepada binatang yang halal saja, tapi juga binatang yang buas, yang haram. Jika kulitnya disamak, maka kalau ada tas dari buaya misalnya, menurut Abu Hanifah itu suci tasnya itu, atau dompet dari kulit buaya, menurut Abu Hanifah dia suci. Tapi menurut Imam Syafi'i enggak, ya, karena proses samak tidak bisa mensucikan semua binatang, tapi binatang yang halal saja. Imam Abu Hanifah hanya mengecualikan kulitnya babi, nggak bisa disamak, disamak pun tetap najis. Dawud Az-Zahiri itu tutahhar hatta jildul khinzir. Ini agak nyeleneh pendapat Dawud Az-Zahiri itu proses samak itu bisa mensucikan termasuk kulit babi. Terus bagaimana? Ya monggo, artinya tentunya lebih aman itu pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, pendapatnya Imam Syafi'i lebih aman. Jadi kulit yang bisa dimanfaatkan itu hanya yang dari binatang ternak, termasuk dari bangkai mereka yang mati. Itu kulitnya tidak di semua bangkainya dibuang, tapi kulitnya saja, kulitnya bisa dimanfaatkan, tapi tidak untuk dikonsumsi. Ya, dimanfaatkan untuk yang lain. Kalau dikonsumsi maka harus disembelih statusnya. Apa sebab ikhtilaf mereka ini? Ta'arudul athar fi dzalik. Ada beberapa athar riwayat yang seakan kontradiksi satu dengan yang lain. Tapi tidak pernah, karena Nabi itu tidak pernah bersabda kontradiksi sama persis 100%, ya. Karena wahyu itu tidak bisa bertolak belakang 100%. Tinggal bagaimana mensikapi itu saja. Fi hadis Maimunah ibahatil intifa' biha, ada hadis Maimunah, salah satu istri Nabi, ya, bisa dimanfaatkan ini, ya, bahwa anna fihi annahu marra bimaitah. Bahwa beliaunya pernah, hadis Maimunah ini, bahwa Nabi pernah melewati sebuah bangkai, suatu bangkai. Hal intafa'tum bijildiha. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka, apakah kalian memanfaatkan kulitnya? Artinya boleh kan? Wa fi hadis Ibnu Aqim mana al intifa biha mutlaqan. Ada hadis lain yang Nabi menyatakan tidak boleh dimanfaatkan secara umum, mutlak. Ya. Nabi bersabda, kataba la tantafi'u minal maitah bi ihabin wala asab. Jadi jangan memanfaatkan dari status bangkai itu dengan cara disamak, ya, wala asab. Wa qala dzalika qabla mautihi bi'am. Hadis ini disampaikan sebelum beliau wafat setahun. Artinya hadisnya baru, gitu kan? Statusnya baru beliaunya, hadisnya ini. Wa fi ba'diha al-amru bil intifa' biha ba'da dibag. Kemudian ada yang lain, boleh dimanfaatkan setelah disamak. Wal man'u qabla dibag, ya. Wa tsabit fi hadzal bab huwa hadis Ibnu Abbas. Ada hadis Ibnu Abbas yang menyatakan idza dubighal ihabu faqad tahura. Jika kulit itu telah disamak, maka statusnya menjadi suci. Ini yang pegangan menyatakan bahwa kulit bangkai sekalipun jika disamak itu menjadi suci, ya. Tapi Imam Syafi'i membatasi hanya bangkai yang halal dagingnya. Imam Abu Hanifah membatasi semua bangkai kecuali bangkai babi. Dawud Az-Zahiri itu bahkan semua bangkai bisa berubah statusnya menjadi suci, ya. Nah, dari beberapa hadis ini para ulama berbeda cara pandangnya. Yang pertama menggabungkan beberapa hadis tadi, ya, sehingga mereka menyatakan hadis Ibnu Abbas itu annahum farraqu fil intifa' biha bainal madbuk wa ghairil madbuk, yang menggabungkan beberapa hadis tadi itu, maka yang disamak itu menjadi suci, bisa dimanfaatkan, tapi yang tidak disamak statusnya tetap bangkai, ya. Wa dhahaba qaumun madhhaban naskhi. Ada yang
para ulama memakai mazhab nasakh, menghapus beberapa, karena tadi yang hadis statusnya yang belakangan, bahkan setahun sebelum Nabi meninggal, itu yang jadi patokan. Hadis-hadis sebelumnya itu dianggap mansukh, dianggap terhapus, ya. Fa akhadhu bi hadis Ibnu Aqim liqaulihi fihi qabla mautihi bi'am, karena status hadisnya paling akhir. Maka hadis sebelumnya dianggap mansukh. Dan boleh hadis menghapus hadis. Itu boleh, seperti Quran menghapus Quran, Quran dihapus oleh hadis, ya. Naskhul Qur'ani bil Quran, naskhul Qur'ani bis sunnah. Itu ada pembahasan dalam bab nasikh dan mansukh di usul fikih, ya. Nah, kemudian mazhabut tarjih yang ketiga, para ulama menyatakan mazhabnya tarjih, menguatkan salah satu hadis yang lain dari hadis yang ada, ya. Mereka menguatkan hadis Maimunah yang pertama, ya. Hal intafa'tum bijildiha, apakah kalian tidak memanfaatkan kulitnya? Artinya sayang begitu, ya, kalau bangkai itu apalagi besar. Sapi misalnya, itu kulitnya kan lebar begitu, bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Nah, kemudian wara'au annahu yatadamman ziyadah ala ma fi hadis Ibnu Abbas anna tahrim al-intifa' laisa yukhriju min hadis Ibnu Abbas qabla ad-dibag li'anna al-intifa' ghairu at-taharah. Ani kullu tahirin yuntafa'u bihi wa laysa yalzam aksa hadzal ma'na anna kullama yuntafa' bihi fa huwa tahirun. Nah, jadi setiap hal yang suci itu bisa dimanfaatkan. Tidak sebaliknya. Tidak semua yang najis bisa dimanfaatkan, ya. Wa laysa yalzam aksa hadzal ma'na, ya. Tidak semua yang bisa dimanfaatkan itu statusnya suci. Bahkan najis pun kadang bisa dimanfaatkan untuk hal-hal tertentu, gitu, ya. Dari sini kemudian kita bisa memahami, ya, bahwa Islam itu, ya, sangat memperhatikan hal-hal yang seperti itu supaya tidak mubadzir. Bahkan bangkai pun, kalau bangkai itu masih bisa dimanfaatkan, ya, menjauhi sifat tabdzir, ya, mubadzir itu, ya. Termasuk yang pernah saya singgung sebelumnya, jika makanannya itu beku, kemudian ada bekasnya tikus di satu pojok saja, itu tidak dibuang semua makanannya, tapi dibuang yang tempat najisnya itu saja yang dibuang. Nah, yang lain masih bisa dimanfaatkan, kecuali makanan itu cair, ya, kemasukan najis, ya sudah, ini najis semua statusnya. Atau misalnya anjing buruan itu, ya, itu kan dia menggigit, nah gigitannya ini yang najis, itu yang tidak dimanfaatkan, itu yang dibuang, tapi sisanya kan bisa dimanfaatkan, ya, anjing buruan itu. Jadi sebelum melepas, bismillah juga, ya. Jadi bismillah dilepas, ya. Kemudian dia mencekik, kan pasti kalau menerkam lehernya dan sampai mati baru dia diam, kan. Nah, gigitannya ini yang nggak bisa dimanfaatkan, statusnya najis, ya. Kalau masih ada nyawanya, ya disembelih ulang. Sama dengan kita pakai ketapel atau pakai senapan burung itu kalau masih ada nyawanya, ya disembelih. Tapi kalau sudah mati dan kita sudah baca basmalah sebelumnya, ya sudah halal itu, sudah, ya. Sudah halal. Nah, kemudian yang keempat, al-mas'alatur rabi'ah, ittafaqal ulama ala anna damal hayawan al-barri najis. Ya, semuanya sepakat para ulama, darah binatang darat itu najis. Binatang darat, ya. Jadi semuanya najis. Mau dirubah statusnya jadi makanan, kan? Tetap najis. Tidak bisa dimanfaatkan, ya. Jadi damal hayawan al-barri najis. Terus bagaimana dengan darah ikan tadi, ya? Wa ikhtalafu fi damis samak wa kadzalika ikhtalafu fi damil qalil min damil hayawan ghairil bahri. Juga mereka berbeda pendapat
terkait dengan darah binatang darat tapi sedikit, najis apa enggak? Faqala qaumun, ya, pendapat pertama, damus samaki tohir, darahnya ikan itu suci. Darahnya ikan suci. Kalau ikannya besar kan bisa banyak juga darahnya itu. Karena status bangkainya itu suci, ya berarti semuanya suci, gitu kan? Mohon maaf, kadang ikan yang digoreng bahkan kotorannya saja itu kan nggak dibuang. Pernah ya? Kita beli ikan pindang itu masih ada kotorannya kan? Gitu. Ya ikut tergoreng kan? Tapi ya nggak semuanya mau makan, tapi disisihkan, tapi tergoreng, campur di situ kotorannya. Mungkin termasuk darahnya ada di dalamnya. Wa huwa ahadu qaulai Malik. Salah satu dari pendapat Imam Malik ya, bahwa darahnya ikan itu suci. Wa madhabus Syafi'i, juga madhab Imam Syafi'i. Tapi pendapat kedua, darahnya itu najis. Yang halal itu dagingnya, bukan darahnya. Itu pendapat yang kedua ya. Itu pendapat Imam Malik yang satunya. Jadi Imam Malik punya dua pendapat. Pendapat pertama itu menganggap darahnya ikan itu suci. Pendapat yang kedua, karena status darah sebagai darah, dia tetap najis. Maka tetap harus dicuci daging ikan itu ya. Nah, kemudian bagaimana status darahnya jika sedikit? Jika darahnya sedikit itu ma'fu, dimaafkan. Hukum asalnya najis tapi karena sedikit dimaafkan ya, ma'fu. Kemudian waqala qaumun balil qalil minha wal katsir hukmuhu wahid. Darahnya yang baik sedikit maupun banyak, ada pendapat kedua ini termasuk najis. Tapi pendapat pertama tadi itulah pendapat jumhur. Para ulama sepakat ya, jumhur ya, mayoritas mereka mengatakan bahwa sedikit dari darah, mau darah ikan atau darah yang lain, itu tidak najis. Kemarin saya singgung darahnya jerawat, sedikit kan, ada yang keluar darah kadang, itu tidak najis. Tapi kalau darahnya bisul, itu bisa banyak mengalir. Ya, jadi jumhur mengatakan inna qalil ad-dima ma'fun anhu. Sedikit dari darah itu dimaafkan. Najis statusnya tapi dimaafkan. Sama dengan najis kotoran ya, yang kemarin di pertemuan kemarin tentang bahwa Nabi sholat pakai sandal. Kemudian diberitahu oleh Jibril sandalnya dilepas di tengah sholat dan beliau tetap melanjutkan sholatnya. Nah, beliau tahu ada najis karena diberitahu oleh Jibril ya, tapi beliau tidak membatalkan sholatnya, melanjutkan sholatnya. Termasuk beliau saat sholat di Ka'bah kemudian dilempar bangkai oleh tokoh-tokoh Quraisy itu, ada darahnya, ada kotorannya, beliau tetap sholat dan tidak membatalkan sholatnya ya. Nah itu sedikit ya, sedikit dari darah statusnya dimaafkan ya. Wasabab fi ikhtilafihim damus samak huwa ikhtilafuhum fi maitatihi faman ja'ala maitatuhu dakhilah tahta umumi tahrim. Jadi tentang darahnya ikan ini mereka sebab perbedaannya itu karena status kebangkaiannya itu ya. Apakah faman ja'ala maitatahu dakhilah tahta umumi tahrim, barang siapa yang menyatakan bahwa bangkainya ikan itu masuk di bawah keumuman haramnya status darah, ya itu darahnya haram atau najis tetap. Waman akhraja maitatahu akhraja damahu qiyasan alal maitah, barang siapa yang mengeluarkan status kebangkaiannya, kalau dagingnya halal, apalagi darahnya, apalagi yang lain gitu ya. Nah gitu ya. Wa fi dzalika atharun dhaif. Kemudian ada athar hadis tapi dianggap dhaif ini oleh penulis. Uhillat lana, telah dihalalkan bagi kami kata Nabi, 2 bangkai dan 2 darah. Hadisnya dhaif, diriwayatkan Ibnu Majah dan Ahmad ya.
Apa dua darah yang halal itu? Dua bangkai yang halal, bangkai belalang dan bangkai paus. Ya. Itu dua bangkai yang halal. Kemudian dua darah yang halal, al-kabidu wattihal. Kabid itu organ hati, itu kan darah sebenarnya. Sama tihal itu limpa. Limpa ya juga dekat hati, ada unsur darahnya juga, ya. Nah, itu dua bangkai dan dua darah yang dihalalkan. Ya. Nah, maka jika status darahnya itu lebih kepada ikut hukum dagingnya, maka darahnya ikan nggak najis, ya. Darahnya ikan nggak najis. Artinya kalau misalnya penjual ikan, ya kan pasti dia beteti, ya, kena darahnya, kena apa, kepercikan darahnya, itu nggak apa-apa kalau status darahnya dianggap tidak najis, karena bangkainya saja tidak najis, ya, kepercikan bajunya dia motong darah dagingnya begini nggak najis. Beda dengan jagal daging sapi atau kambing. Nah, itu kalau masih ada darahnya kena, nah dia najis dia. Maka harus dicuci, ya, harus dicuci. Nah, kemudian sebab ikhtilafnya, ya, wa amma ikhtilafuhum fi katsirid dam wa qalilihi, terkait dengan sebab ikhtilaf dari banyaknya darah dan sedikitnya darah itu, ya, ikhtilafuhum fil qada bil muqayyad 'alal mutlaq wa bil mutlaq 'alal muqayyad. Tentang memutuskan sesuatu yang terikat. Muqayyad itu sesuatu yang terikat, dan mutlak itu umum. Karena dalam Al-Quran itu contoh yang sering dipakai di usul fikih itu tentang memerdekakan budak. Ada satu ayat hanya fatahriru raqabah, memerdekakan seorang budak. Tapi di ayat yang lain ada tambahan kata fatahriru raqabatin mu'minah, budaknya harus beriman. Jadi ada ayat yang disebutkan secara umum memerdekakan budak, ya bisa yang muslim atau yang non muslim berarti. Kemudian yang ayat yang lain itu fatahriru raqabatin mu'minah. Nah, yang disebut raqabah saja itu dianggap mutlak namanya. Kalau yang ada mu'minah itu muqayyad, terikat dengan keimanan. Nah, seperti itu, ya. Nah, di sini tentang bab darah dan bangkai ini, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Teks ayatnya, ya. Telah diharamkan bagi kalian al-maitah bangkai, waddam darah, dan daging babi, walahmul khinzir. Kemudian ada hadis bukan ayat, ya, muqayyad, ada ikatan kata lain, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman, sampai kepada darah, bab darah audaman masfuhan. Nah, di ayat pertama tertulis hanya waddam dan darah saja. Tapi di ayat yang kedua, ayat pertama itu di surat Al-Maidah, ayat kedua di surat Al-An'am, ya. Ayat yang kedua ada darah yang masfuhan, itu yang mengalir. Berarti darah yang tidak mengalir tidak apa-apa, ya. Darah yang mengalir itu yang banyak, darah yang itu yang sedikit. Dari inilah kemudian terjadi perbedaan itu, ya. Faman qada, siapa yang memutuskan bil muqayyad alal mutlaq wa humul jumhur, ya. Qala al masfuh huwa najis al muharram faqat. Jumhur mengatakan yang haram dan najis itu yang mengalir. Berarti kalau mengalir itu status darahnya banyak, ya. Faman qada bil mutlaq alal muqayyad li anna fihi ziyadah, qala al masfuh wal katsir wa ghairul masfuh wal qalil. Yang mengalir itu banyak, yang ghairul masfuh, yang tidak mengalir itu sedikit. Kullu dzalika haram. Yang kedua pendapatnya semuanya haram, mau mengalir mau tidak mengalir haram, ya. Wa urida hadza bi anna kull ma huwa najis li ainihi fala yataba'ad.
Nah, kemudian alasan lain, jika sesuatu itu najis, zat sesuatu itu najis, maka bagian dari zat itu juga najis. Mau sedikit atau banyak, ya. Bagian dari zat ini itu semuanya najis. Seperti khamr, katsiruhu wa qaliluhu haram. Ya kan? Khamr yang haram itu mau sedikit, mau tidak itu banyak itu najis. Maksudnya haram, ya. Qaliluhu wa katsiruhu haram, ya. Dan definisi khamr, kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan haram, ya. Haram. Wallahu alam, itu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan ini terkait dengan beberapa hal yang mana yang najis, mana yang tidak. Jadi semuanya itu berputar pada memahami ayat hurrimat alaikumul maitah waddam walahmul khinzir. Walahmul khinzir. Dari situ dibahas panjang lebar oleh para ulama, ya. Wallahu alam, ada yang disampaikan? Cukup? Darah nyamuk, ya, termasuk yang tidak mengalir, ya, termasuk yang tidak mengalir. Kemudian kotoran cicak ini, ya, najis kan, tapi dia sedikit, ya sebisa mungkin tetap kita berusaha menghindari, dan lebih aman juga kita bersihkan, ya. Lebih amannya, lebih hati-hatinya, termasuk darah nyamuk kita kita cuci, ya, kita cuci. Karena al-qalil minan najasat itu ma'fun anhu, itu kaidah juga, ya. Kemarin saya singgung istinja dengan batu itu masih ada kan sisanya, sisa baunya, tapi boleh sholat sudah. Istinja dengan batu cukup dengan 3 kali itu ya masih ada statusnya. Atau bajunya wanita yang sampai bawah, ya, kena najis di pertama sini, di tempat pertama, kemudian nyeret kena debu yang suci di berikutnya, itu sudah mensucikan, ya. Jadi debu itu juga bisa mensucikan. Termasuk sholat yang kemarin pakai sepatu, ya, yang diusapkan atasnya. Nah, sepatu itu peluang kena najisnya kan besar, ya, peluang kena najisnya besar, dan tetap boleh sholat dengan sepatu. Artinya al-qalil minan najasat ma'fu. Ya, sebisa mungkin kita tetap berusaha menjaga sesuci mungkin, tapi ya jangan kemudian terlalu, ya, berlebihan, ya, terlalu berlebihan. Harus suci benar begitu. Allah alam, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan di petang menjelang malam ini, dan mudah-mudahan mendapat berkah dari ilmu yang kita pelajari. Amin, Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa darkis syaqa wa su'il qada' wa syamatatil 'ada'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.